Halo semua, kali ini kita akan membahas buku IPAS volume 1, Kurikulum Merdeka untuk kelas 5. Yang akan kita bahas adalah bab 3 Ayo Berlatih yang ada di halaman 90 dan halaman 91. Kita mulai membahas dari soal nomor 1. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. 1A. Pada rantai makanan, bakteri pembusuk berperan sebagai titik-titik. Untuk 1A, jawabannya pengurai. 1B, di antara hewan-hewan berikut yaitu kelinci, ular, dan belalang yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 adalah titik-titik. Konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivore, yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Jawabannya kelinci dan belalang. Yang C, dalam sebuah ekosistem terdapat rumput, cacing, kambing, rusa, dan harimau. Makhluk hidup yang mengalami persaingan untuk mendapatkan makanan adalah titik-titik. Untuk yang C, kita cari hewan yang makanannya sama. Kambing dan rusa. Yang D, rantai makanan yang saling terhubung akan membentuk titik-titik. Jawabannya jaring-jaring makanan. 1E, sumber energi terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah titik-titik. Jawabannya matahari. Selanjutnya untuk soal nomor 2, perhatikan kedua hewan berikut. 2A, apa interaksi yang terjadi antara kedua makhluk hidup tersebut jika berada pada ekosistem yang sama? Jelaskan. Interaksi predasi karena burung hantu memangsa tikus. 2B, jika ada ular yang memasuki ekosistem tersebut, apa interaksi yang akan terjadi pada ekosistem tersebut? Jelaskan. Interaksi kompetisi karena burung hantu dan ular akan bersaing memperebutkan tikus. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Perhatikan nama-nama hewan berikut. Hubungkanlah hewan-hewan dan tumbuhan tersebut dengan garis panah untuk membentuk jaring-jaring makanan. Telah digaris dengan anak panah. Pertama, tanaman jagung dimakan oleh lebah, belalang, tikus, dan kumbang. Selanjutnya, lebah dimakan oleh burung beo. Burung beo dimakan oleh burung elang. Selanjutnya, belalang memakan tanaman jagung. Belalang dimakan oleh burung beo.
Kemudian burung beo dimakan oleh burung elang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh burung elang. Tanaman jagung dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Selanjutnya, tanaman jagung dimakan oleh kumbang. Kumbang dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh burung elang. Selanjutnya, untuk 3B. Tulislah makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai dalam jaring-jaring makanan tersebut. Kita tulis yang pertama adalah produsen. Produsennya adalah tanaman jagung. Kemudian konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivor yang memakan tanaman jagung. Lebah, belalang, tikus, dan kumbang. Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 1, yaitu burung beo dan katak. Konsumen tingkat 3 adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 2, yaitu ular. Konsumen puncak yaitu burung elang. Pada soal ditanya juga pengurai. Pengurainya tidak ada. Tidak ditampilkan pada nama-nama hewan berikut. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 4. Di hutan terdapat rantai makanan yang terdiri dari berbagai makhluk hidup. Pada suatu hari, sekelompok belalang memakan daun dari pohon. Selanjutnya, belalang-belalang tersebut dimakan oleh katak dan katak dimakan oleh ular. Setelah itu, elang datang dan menangkap ular tersebut sebagai mangsa. 4A, menurutmu bagaimana aliran energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dalam situasi tersebut? Jelaskan. Soal nomor 4A. Belalang memakan daun pohon. Yang menyimpan energi dari matahari. Ketika belalang dimakan oleh katak,
Energi yang ada pada belalang berpindah ke katak. Energi dalam katak berpindah ke ular ketika ular memakan katak. Saat elang memangsa ular, energi dari ular berpindah ke elang. Selanjutnya untuk soal 4B. Mengapa energi makin berkurang saat berpindah dari satu tingkat ke tingkat berikutnya? Jelaskan. Karena sebagian besar energi digunakan oleh makhluk hidup untuk aktivitas sehari-hari. Proses ini mengubah energi menjadi panas. Yang kemudian hilang ke lingkungan. Hanya sebagian kecil energi yang tersimpan dalam tubuh makhluk hidup. Dan dapat berpindah ke tingkat berikutnya. Sehingga energi berkurang setiap kali berpindah melalui rantai makanan. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Pak Tegar memiliki kebun kecil di belakang rumahnya. Di kebun tersebut tumbuh berbagai jenis tanaman seperti
sayuran dan buah-buahan. Pak Tegar juga sering melihat serangga seperti kupu-kupu, belalang, dan lebah di sekitar tanaman. Selain itu, di sekitar kebunnya ada beberapa burung yang suka memakan serangga. 5A, jelaskanlah posisi masing-masing makhluk hidup dalam piramida makanan berdasarkan cerita tersebut. Buatlah dalam bentuk bagan piramida pada kotak di bawah ini. Kita tuliskan bagan piramidanya. Tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya serangga, dan yang teratas adalah burung. Selanjutnya untuk soal 5B. Apa saja peran setiap makhluk hidup dalam piramida makanan tersebut? 5B. Tanaman, sayuran dan buah-buahan, berperan sebagai produsen. Kemudian serangga, yaitu kupu-kupu, belalang, lebah, berperan sebagai konsumen tingkat 1. Burung berperan sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya 5C. Mengapa posisi setiap makhluk hidup penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem kebun Pak Tegar? Jelaskan. 5C. Karena mereka saling bergantung satu sama lain. Untuk keseimbangan ekosistem. Jika salah satu tingkat dalam piramida ini terganggu, maka ekosistem kebun Pak Tegar menjadi ekosistem yang tidak seimbang. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami.
Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar playlistnya. Terima kasih.